Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kristina Cinta. Saya dari kelas Manajemen Pagi C, mata kuliah atau mata UT. Ujian tengah semester Manajemen ARB, Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Adi Mursalin, SENM, NIM 1810416752. Baik, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal ujian UTS Analisis Lingkungan Bisnis. Yang pertama, soal nomor 1. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan. Pertanyaannya, sebut dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal bisnis, yaitu lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Yang berikut ialah lingkungan eksternal bisnis dari sudut pandang mikro. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan eksternal bisnis dari sudut makro, yaitu apapun yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro, antara lain lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografi, dan lingkungan industri atau ancaman dan peluang. Yang berikut ialah lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian adalah kondisi perekonomian di mana tempat bisnis itu menjalankan aktivitasnya atau beroperasi. Yang berikut ialah lingkungan teknologi dan informasi. Teknologi adalah suatu atribut yang digunakan perusahaan untuk aktivitas mereka atau peralatan untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang berikut ialah lingkungan hukum dan politik. Lingkungan politik, hukum atau politik mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Yang berikutnya ialah lingkungan sosial dan budaya. Maksud dari lingkungan sosial adalah aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap perusahaan, produk yang ditawarkan berdasarkan hal-hal yang dapat diterima, standar masyarakat yang merupakan akibat dari kebiasaan atau norma-norma dari masyarakat itu sendiri. Yang berikut adalah lingkungan global. Lingkungan global adalah lingkungan internasional, merupakan kondisi internasional yang juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bisnis, dikarenakan perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Yang berikut ialah lingkungan demografi. Adapun yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut lingkungan demografi diantaranya adalah ukuran populasi, struktur masyarakat umum, distribusi geografi, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Hal ini sangat mempengaruhi pasar atau permintaan. Yang berikut ialah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah kondisi alam yang berjalan secara alamiah di mana perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Pertanyaan yang berikut ialah, apa yang saudara ketahui tentang yang A, lingkungan kontekstual atau umum. Lingkungan kontekstual atau umum, pada bagian ini kita memeriksa apa yang seringkali ditunjuk sebagai faktor atau
PESTEL, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, pengaruh etika. Analisis PESTEL atau dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan sekarang dan masa depan perusahaan sebagai bagian dalam proses strategi manajemen. Yang pertanyaan berikut ialah lingkungan industri. Lingkungan industri adalah lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup serangkaian faktor-faktor ancaman dari perilaku bisnis baru, suplai, pembeli, produk, pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Yang berikut ialah red motif environment, yaitu faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah atau tindakan struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Yang berikutnya ialah lingkungan operasional. Lingkungan operasi adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasi bisa lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendali perusahaan dibandingkan lingkungan jauh. Pertanyaan yang berikutnya ialah apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? Analisis PESTEL adalah suatu teknik dalam manajemen strategi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal atau perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Soal nomor 2, yaitu bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda. Jadi untuk lingkungan eksternal ini, di daerah saya tidak memiliki atau kita perhatikan dulu yaitu pengertian lingkungan eksternal, yaitu dimana dari sudut pandang mikro, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Jadi saya ambil contoh dari daerah saya, yaitu tentang sebuah perusahaan kelapa sawit, yaitu di sini dimana lingkungan eksternal bisnis ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah saya, yaitu tentang pekerjaan yang sudah mulai diperketat atau jika yang sudah memiliki usia yang atau lanjut usia tidak bisa bekerja lagi, dan disitu mendapatkan pembatasan pekerjaan. Dan jika dari sudut makro, adapun yang termasuk dalam lingkungan eksternal bisnis dari sudut ekonomi makro antara lain lingkungan perekonomian. Jadi di daerah saya untuk lingkungan perekonomian di sini masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuangan atau mendapatkan keekonomian yang layak. Dan yang berikut ialah teknologi. Untuk teknologi di sini masih termasuk kurang, yaitu masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham terhadap teknologi yang sudah ada atau yang sudah diciptakan, sosial dan budaya. Untuk masyarakat di sini, yaitu masyarakat sudah banyak menjual tanah mereka kepada perusahaan lain, sehingga mereka untuk saat ini banyak mengalami kesusahan dalam perekonomian. Untuk lingkungan industri di daerah saya, yaitu lingkungan industri ini contohnya saya ambil dari lingkungan perusahaan kelapa sawit juga, yang itu banyak sekali pekerja di industri tersebut, yaitu mengambil dari orang luar, tidak mengambil dari orang daerah saya. Jadi
Lingkup industri ini sangat berpengaruh terhadap bisnis saya, yaitu seperti keluarga saya membuka sebuah usaha, yaitu usaha sembako. Walaupun sedikit membantu perekonomian di dalam keluarga saya atau bisnis saya, tetapi untuk masyarakat di sini, industri tersebut sepertinya tidak terlalu membantu karena banyak orang luar yang masuk ke dalam perusahaan tersebut dan tidak mengambil dari orang daerah setempat. Yang berikut ialah soal bagian B. Tontonlah video di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi dalam video ini yaitu ada 4 video. Video yang pertama, apa judul video tersebut? Yaitu analisis pastel pada Honda. Nama pembicara Tiara Nuratifah. Isi dari video tersebut, pastel merupakan tools yang sangat berguna dalam memahami gambaran menyeluruh lingkungan di mana usaha kita beroperasi. Dengan pemahaman secara menyeluruh di mana usaha kita berada, kita dapat mengambil kesempatan yang ada serta meminimalisir resiko dan ancamannya. Pastel itu terdiri dari kata yang pertama politik, ekonomi, sosial, teknologi, law atau legal, dan eksperimen. Dari pengertian tersebut dan contoh analisis yang telah pembicara ambil dalam suatu usaha, mereka akan menganalisis pastel Honda. Yang pertama politik. Beberapa pemerintah telah mengajukan proposal untuk membatasi jumlah mobil yang menggunakan bensin yang digunakan untuk meminimalkan jumlah polusi udara. Jadi, Honda telah terkait dengan badan legislatif pemerintah untuk memotong jumlah mobil yang dihasilkannya. Ini akan berdampak negatif pada penjualan perusahaan karena adanya kebijakan tersebut yang akan mengurangi jumlah produksi mobil yang menggunakan bensin. Untuk ekonomi, Honda memiliki keunggulan teknologi hybrid, sementara Honda akan kehilangan pendapatan akibat produksi mobil yang menggunakan bensin. Untuk mengatasi, Honda telah meluncurkan mobil ramah lingkungan seperti Honda Jazz dan Honda V6. Nah, pengguna mobil di Cina sedang meningkat 1/3, sehingga banyak peluang untuk Honda memperluas produksinya karena negara ini memiliki populasi terbesar atau terbanyak. Berarti peningkatan penjualan dan pendapatan akan didapati oleh Honda. Yang berikut ialah sosial. Telah berinvestasi banyak untuk menjaga tren sosial dan demografi yang sangat menguntungkan. Selain meluncurkan mobil ramah lingkungan untuk menarik pelanggan, Honda juga memperluas bisnis dengan mengembangkan mobil yang dapat dengan mudah dimodifikasi sesuai dengan tuntutan pelanggan. Honda telah menunjukkan minat dalam merancang mobil sport, yaitu seperti untuk balapan seperti Formula. Jadi dalam aspek ini Honda selalu mengeluarkan produk yang diminati dalam suatu negara. Yang berikut ialah teknologi. Teknologi dunia saat ini tergantung pada GPS saat berpergian, sehingga Honda harus memasang sistem navigasi satelit dalam model terbarunya. Untuk memenuhi kebutuhan menjaga lingkungan yang aman, Honda telah mengembangkan teknologi VE yang merupakan tingkat lanjut dari mesin VX mereka. Teknologi ini menawarkan tools yang cukup penghematan bahan bakar dan emisi dibersihkan. Honda cukup efisien dan bersemangat dalam memajukan teknologinya dalam tindak keamanan. Teknologi informatif bermanfaat bagi pengguna dan meningkatkan penjualan dalam perusahaan.
Yang berikut ialah EV atau environment. Mesin mobil lingkungan cenderung berperilaku sesuai dengan iklim. Misalnya pada cuaca panas mereka akan cepat panas, dan dalam cuaca dingin mereka akan lebih kesulitan dalam memulai. Honda telah secara efisien dalam memberikan solusi dilema ini dengan memproduksi berbagai jenis mesin yang sesuai dengan lingkungan negara ini. Honda adalah produsen mobil ramah lingkungan yang bangga, yang merupakan hasil dari teknologi Herbertnya. Teknologi ini akan memberikan lingkungan yang lebih jauh bersih bagi orang-orang yang dibandingkan mobil bensin yang melepaskan gas beracun dan berbahaya di atmosfer. Meskipun mobil hiberderia ini adalah entitasnya yang berguna di masa depan, tetapi Honda perlu menginvestigasi lebih banyak dalam R&D yang meningkatkan fungsionalnya yang masih belum tingkat pertama seperti mobil bensin. Yang berikut ialah law atau legal. Honda harus menahan tekanan dari hukum yang membatasi produksinya karena pemanasan global yang terus meningkat. Hukum dan perundang-undang pemerintah memiliki dampak yang besar pada Honda, seperti meminta pembagian dari pemasok dan merubah harga yang disepakati atau tanpa memberi tahunan. Pemerintah di berbagai negara menuntut pajak yang berbeda yang mempengaruhi penjualan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan penetapan harga yang tetap. Honda mengusulkan pengurangan harga kepada pelanggan berdasarkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk bahan makanan. Pertanyaan yang berikut, manfaat apa yang Anda peroleh dari video yang Anda tonton? Jadi dari video pertama ini saya mengetahui apa itu pastel dan analisis pastel dan singkatan dari pastel, dan yang saya peroleh ialah apa yang sangat berguna untuk memahami gambaran lingkungan usaha yang kita operasikan. Dan dari contoh-contoh tersebut saya mendapatkan pengertian yang mudah dipahami dan yang ada di suatu negara. Pertanyaan yang berikut, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jadi pendapat saya dalam mereka menjalankan atau menjelaskan materi yang mereka sampaikan yaitu cukup dipahami, dan mereka memberikan contoh yang mudah dipahami dan ada di sekitar yang ada di lingkungan kita. Berikutnya ialah video yang kedua, judulnya analisis STOT, perhitungan bobot dan rating. Nama pembicara Emron. Penjelasan secara rinci teori yang penjelasannya ialah menghitung bobot dan rating dalam analisis STOT dengan mudah. STOT terdiri dari 4 kata, yaitu S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan. Faktor kekuatan dan kelemahan ini merupakan faktor internal, yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Yang berikut, O, opportunity, yaitu peluang. T, threat atau ancaman. Faktor peluang dan ancaman ini merupakan faktor eksternal, yaitu faktor di luar kendali perusahaan. Penjelasannya bisa kita lihat di Excel yang akan dijelaskan berikut ini.
jawaban nomor 4, apa manfaat yang dapat Anda peroleh dari video yang telah saya tonton? Yaitu yang saya dapat dari video tersebut, saya mengetahui bagaimana cara memperhitungkan bobot dan ranking dalam analisis SWOT, yaitu menggunakan Excel, dan saya mengetahui apa saja faktor-faktor dari analisis SWOT ini. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara? Jadi menurut saya dalam penjelasan pemberi atau pembicara menjelaskan materi tersebut cukup dipahami, dan untuk penjelasan Excel yaitu juga cukup dipahami, tetapi kita harus memperhatikan, jika kita tidak memperhatikan dalam penjelasan tersebut maka kita tidak akan tahu bagaimana cara perhitungan bobot dan ranting. Yang berikut ialah untuk video yang ketiga, judul video konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Nama pembicara Aryanis Chan. Penjelasannya, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Konsep bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisasi untuk menyalurkan, menjual, draft, barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya. Laba merupakan imbalan yang didapat pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu. Kebutuhan kekurangan yang harus dipenuhi yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Jenis-jenis kebutuhan fisik yaitu berupa makanan, tempat perlindungan, dan rasa aman. Yang berikut ialah sosial, berinteraksi dengan orang lain. Yang berikut ialah sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain, diterima oleh lingkungan sekitar. Individu, yaitu belajar menambah ilmu pengetahuan. Keinginan, suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya kepribadian seseorang. Fungsi bisnis, pemenuhan kebutuhan masyarakat, keuntungan, tanggung jawab sosial. Lingkungan, bisnis sebagai suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat mempengaruhi atau mempengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bisnis dibagi ke dua lingkungan, yaitu lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus dibagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan internal, yaitu berupa karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajer, serikat pekerjaan. Lingkungan eksternal, yaitu berupa konsumen, pemasok atau supply, distributor, pesaing, media. Lingkungan alam mencakup kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Alam, ekonomi, politik, sosial budaya. Kondisi sosial banyak aspek. Sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan orang-orang di lingkungan eksternal dan lingkungan pasar sasaran. Teknologi, akibat dari pengaruh teknologi. Mekanis membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Teknologi merujuk pada peralatan, teknik, informasi, dan proses yang diperlukan dalam mengubah input menjadi output. Lingkungan global, kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis, perjanjian perdagangan internasional, kondisi ekonomi internasional, kesempatan pasar internasional, termasuk budaya, pesaing,
Lingkungan industri. Lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan yang melingkupi bisnis, antara lain pesaing sesama perusahaan dalam industri. Dampak dari adanya persaingan, perebutan panas pasar atau market share, perebutan sumber daya produksi yang terbatas, ancaman dari produk pengganti atau barang subsidi. Manfaat yang saya peroleh dari video yang saya tonton ialah saya mengetahui konsep bisnis dan lingkungan bisnis, dan saya mengetahui apa saja konsep-konsep bisnis, fungsi bisnis, dan lingkungan khusus, lingkungan umum, lingkungan alam, sosial budaya, teknologi, lingkungan industri. Bagaimana penjelasan mengenai penjelasan pembicara dalam. Jadi penjelasan dalam pembicara tersebut itu mudah dipahami dan mereka memberikan penjelasan yang sudah umum dan yang sudah sering dibicarakan oleh pembicara lain. Dan intinya presentasi tersebut bisa saya pahami dengan mudah. Yang berikut ialah video 4. Apa judul dari video tersebut? Yaitu analisis lingkungan internal. Nama pembicara yaitu Dianada FP. Penjelasannya, analisis lingkungan internal. Dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan perusahaan, terdapat dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Analisis internal perusahaan terdiri dari dua tahap pokok, yaitu identifikasi komponen variabel internasional. Analisis internal terdiri dari dua tahap pokok, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan ialah pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, pendekatan unit keunggulan bersaing, pendekatan PJMS, dan pendekatan 7S. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan pendekatan antara kinerja dan kompetensi masa lalu, pendekatan evaluasi produk, pendekatan dengan pesaing, pendekatan faktor keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya: melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai 1. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jajar nilai yang maksa dan konsisten. Mengalihkan bobot dan nilai. Menjumlahkan hasil nilai dari perkalian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya secara step asness sebagai dasar penentuan strategi perusahaan. Tahap penyusunan matriks STOW. Yang pertama, identifikasi dan investor kekuatan dan kelemahan memiliki perusahaan dan membandingkan dengan pesaing. Metode manajemen fungsional, rantai nilai, kompetensi, inti, 7S, dan lain-lain. Mengidentifikasi lingkungan bisnis makro dan mikro, industri dan pesaing yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan saat ini yang akan datang. Metode PEST, Shift Reporter, merumuskan pilihan strategi yang mungkin diimplementasikan. Metode strategi SO, WO, ST, dan WT. Pemilihan strategi bisnis yang akan diambil.
Implikasi strategi 1. Tanda tanya, strategi pertumbuhan merupakan strategi yang dapat dipilih selain strategi akualisi horizontal. Strategi mempertahankan pangan spasial merupakan strategi yang dapat dipilih pada unit strategi yang masuk dalam sel ini. Kebijaksanaan yang dapat dipilih antara lain memberikan potongan harga, peningkatan kualitas barang. Strategi mengembangkan pasar juga memungkinkan untuk diterapkan pada sel ini. Namun diharapkan pasar juga memungkinkan untuk diharapkan tidak dalam bentuk merebut pasar yang telah berkuasa bersaing karena memerlukan biaya besar. Jadi manfaat yang saya peroleh dari video tersebut yaitu saya mengetahui apa itu lingkungan internal dan perusahaan analisis evaluasi variabel internal, identifikasi komponen variabel internal, dan merumuskan pilihan strategi yang memungkinkan diimplementasikan, memilih strategi bisnis yang akan diambil, dan start dan strategi pertumbuhan strategi yang dapat dipilih akualisi horizontal. Jadi menurut saya tentang penjelasan ini, pembicara menjelaskan dengan secara jelas dan singkat namun mudah dipahami, dan pendengar juga mudah memahami apa yang dibicarakan oleh pembicara, dan mereka juga menjelaskan menggunakan slide sehingga tidak membuat pendengar hanya fokus ke suara tetapi juga fokus kepada slide yang telah diterangkan di slide tersebut. Jadi sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada jawaban-jawaban yang salah. Kemungkinan itu kekurangan saya karena saya hanya mengetahui itu dan saya hanya bisa menjawab sekian jawaban dari saya. Perhatiannya, terima kasih. Selamat siang. That's when I see your face, my senses